Mundur-mundur. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantin tuh. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita ada satu unit motor Yamaha Mio M3 ya, Mio 125. Ini kita mau pemasangan ini teman-teman nih. 2 PH. Untuk Mio FI 125 kodenya 2 PH. Mau Pino, mau Soul GT, mau Mio M3, mau Mio Jet. Ini rasio satu paket. Primer dan sekundernya semua diganti. Ini kenapa diganti semua? Ini suaranya berisik. Saat dibawa, Dede. Ini saat dibawa, saat dikendarai dia seperti ada gemuruh di bagian gigi rasio. Semakin tinggi RPM, semakin besar pula suara gemuruhnya di dalam rasio, ya. Karena sebelumnya ini ada riwayat pernah terkontaminasi oleh air di bagian gearbox di sini, tercampur dengan air sehingga di bagian gigi rasio itu nggak sinkron, ya, nggak sinkron, tidak akur, makanya dia menimbulkan suara berisik saat dia berputar, ya. Karena giginya tidak pada sinkron gitu. Nah, ini yang punya kepengen diganti aja satu paket, ya. Akibatnya dari mana teman-teman? Gigi rasio bisa sampai tercampur dengan air. Ini dari sini. Ini pertama dari sini, dari selang ini. Ini kalau terlepas atau sobek disarankan ini diganti. Jangan sampai lepas dan jangan sampai sobek. Karena sedikit demi sedikit air akan masuk dari sini, masuk ke bagian dalam rasio, sehingga rasio nanti akan terkontaminasi, tercampur dengan air. Kalau misalkan di bagian rasio ini tercampur dengan air, tahu sendiri resikonya. Karena di bagian dalam ada bearing, ada logam yang selalu bergerak. Kalau tercampur dengan air, resikonya kayak gimana? Yang seharusnya pada dasarnya di bagian dalam ini harus terisi oleh oli, tapi dia tercampur dengan air. Ya, jadi resikonya nanti ya, si logam, si bearing yang bergerak intinya di bagian dalam nanti akan berkarat, sehingga akan mengurangi sinkronisasi antara gigi dengan gigi. Oke, pertama dari ini, terus yang kedua dari sini. Ini block filter untuk Yamaha Mio 125 yang injeksi, terutama ini rentan di bagian sini nih teman-teman nih. Ini block filter suka sobek, bolong, kan lihat. Ini juga bekasnya bekas bolong, ini dilem noh. Ya, ini terhantam, tergigit oleh bodinya sendiri, badannya sendiri ke sini. Ini saat shock main, ini akan naik turun, sehingga ini lama-kelamaan dia akan menekan. Lama-kelamaan dia akan kalah di bagian box filternya, sehingga air bisa masuk ini ke sini. Setelah masuk ke sini, di bagian filter ini bisa penuh, ya. Selain air bisa masuk ke sini, nantinya air juga akan masuk ke bagian sana daleman. Ke bagian daleman, ke bagian TB, nanti masuk ke ruang pembakaran. Nanti setelah masuk ke ruang pembakaran dia akan tercampur dengan air akan tercampur atau akan masuk ke bagian ruang pembakaran, sehingga lama-kelamaan dia akan menciptakan kerak dan juga akan merusak ke bagian boring. Nanti boring akan cepat rusak. Ini juga bisa teman-teman lihat, boringnya bekas diganti. Boringnya baru. Oke. Boringnya baru. Ini kemungkinan boring rusak ini diakibatkan oleh air yang masuk dari sini. Oke. Tak perlu lama-lama, langsung aja kita praktekkan teman-teman. Cara penggantian gearbox. Impact. Sob, cara ke impact sob. Ini mah selek ya. Macet. Nah, selau. Kira kalian baik. Nah, ini terlebih dahulu buka ini dulu. Ini pakai kunci 10. Yang panjang dan yang pendek. Yang panjang cuma di sini. Di sini satu. Ini semua pendek. Oke. Ini untuk baut-bautnya jangan sampai hilang. Nah.
Nah, ini bisa diganjal. Nah, udah gitu nganggang noh. Sekarang kita buka bak CVT. Ini pakai kunci 8. Ini udah nggak ada satu bautnya. Yang sebelah sini juga nggak ada 2. Oke. Dua biji yang nggak ada bautnya. Nah, kondisinya nggak begitu kotor-kotor banget. Cuma banyak debu. Cuman debu doang, jadi bukan bocor-bocor oli, melainkan ini cuma debu. Buka puli ini menggunakan kunci 424. Oke. 24 ini buka. Ini tekan. Tarik. Udah digantung aja kayak gini. Oke. Setelah kayak gini kita buka knalpot. Potongnya. Nah, terus buka, Pak. Ini kunci 12. Bawah udah nggak ada bautnya. Sekarang buka yang sebelah sini pakai kunci 12. Sambungan sok mana, sok? Sambungan sok. Ayah. Buka di bagian sini pakai kunci 12, teh bisa, pakai kunci sok bisa, pakai sambungan kayak gini. Ini ada lubangnya buat masukin kunci. Untuk pembukaan baut semuanya berlawanan arah jarum jam, terkecuali untuk pemasangan. Pemasangan yaitu searah jarum jam. Putarannya tinggal dilepas kayak gini. Sekarang buka ini pakai kunci 24. Sebelum dibuka kita kasih WD dulu. Nah. Nah. Ini pakai impact 350 Nm, mudah-mudahan kuat. Kalau nggak kuat nanti pakai ini lagi. Nah, ini sebelum kita bongkar, ini juga goyang nih teman-teman, oh. Nah, goyang. Ini menandakan bahwasannya kabur ya, ya coba. Tuh, goyang. Atas bawah. Ini ada goyang di spasi. Kalau goyang kayak gini berarti opik. Ya. Lantai, weh, mantap. Nah, ini kalau goyang kayak gini, ini kelahar roda kena. Di bagian sini ada 2 kelahar, di ujung sini dan di ujung sana. Satu aja yang bermasalah, dia akan menciptakan goyang kayak gini. Ya. Alhamdulillah, pakai impact 350 Nm kena. Ini macet, nggak kena. Kalau nggak kena kayak gini, kendorin dulu baut rem. Nih, ini rem kita semprot pakai WD, dorong, puter. Kalau bisa pakai tangan, kalau nggak bisa pakai kunci. Ini pakai tangan, alhamdulillah kena langsung. Tuh. Nah, set, lepas. Ini bautnya jangan sampai hilang. Murnya, sorry, bukan baut, mur. Ini cabut. Nah, untuk menghindari takut hilang, masukin ke sini. Nah, ini masukin, pasang. Sekarang ini bisa didorong mundur. Nah, lawan poek iya dicangkun ya. Nah, oh kena. Oke. Tuh. Ini ngedagleg parah no. Debunya. Oh.
Ini nanti kita cuci. Ini kampasnya. Kampasnya banyak olinya tuh, sampai bening kayak gini. Ini dari sini. Ini ada ring. Sini ada ring tipis ya untuk Mio M3, untuk Mio 125. Nah ya, ring. Ini kenapa oli bisa keluar dari sini? Karena dari seal. Seal ini, seal apa? Seal roda. Karena di bagian batangan di bagian sini ini gerak. Ya, diakibatkan oleh bearing yang koclak. Diakibatkan oleh bearing yang koclak, sehingga di dalam sana kan ada seal. Nah, ini seal si bibirnya dia naik turun. Itu akan menciptakan rongga spasi di bagian seal dengan as. Seal tidak mencengkram dengan erat ke bagian as karena asnya goyang. Di situ akan mengakibatkan oli keluar dari celah-celah tersebut. Oke, sekarang kita buka sana. Ini buka pakai kunci 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satunya pakai kunci 10 untuk pembuangan oli kardan. Tuh. Oke. Satu lagi sebelah sana ada kunci 8. Tadi deh. Nah, sini. Nah. Tuh. Ini tinggal kita cabut. Nah. Tuh. Ini udah bening. Karena sebelumnya udah pernah terjadi terkontaminasi oleh air. Ya, ini sudah melalui proses pembersihan. Ya, udah melalui proses pembersihan dengan tujuan setelah terkontaminasi oleh air dibersihkan dengan harapan tidak berisik. Ya, tidak berisik di bagian gigi rasio. Kalau misalkan sudah terkontaminasi oleh air, oke, sudah terkontaminasi oleh air, walaupun diganti bearingnya dengan yang baru semuanya, ya, gigi rasio diganti dengan yang baru semuanya, misalkan ini bearing-bearingnya semuanya dengan yang baru, ini bearingnya udah baru semua nih, tuh, oke, baru semua. Cuman bearing roda ini ada yang goyang satu tadi. Nah, oke. Bearing masih aman semuanya. Oh, bearing roda semua masih aman. Bearing yang di sini masih aman, bearing yang di sini aman, ini yang di sini juga aman. Lantas tadi goyang itu dari mana? Apakah dari sini? Nah, asnya longgar, bos. Sebelah sini. Asnya ini, cuman ini asnya longgar, diganti as aja sembuh, diganti ini aja rasionya sembuh, bearing masih aman semuanya, tinggal kita bersihkan. Oke, seal juga masih fleksibel. Seal masih fleksibel, kemungkinan ini baru sebelumnya ya, semuanya diganti, rasionya apa, bearing rasio semua diganti. Cuman ini gigi rasio enggak diganti, habis tersinkron apa, habis terkena gosing non entah bit eta Yamaha ain ulitik nah eta diakibatkan oleh terkontaminasi oleh air. Ah, hiji 3.000 nih tuh. Jadi si gigi dengan gigi ini udah nggak sinkron. Ini buktinya udah kemakan dalam. Ini udah dalam. Ini pasangannya dengan ini. Ini ke sini. Nah, kayak gini. Dan ini nanti berpasangannya dengan ini. Ya. Jadi ini saling berkaitan antara primer, sekunder, penghubungan antara primer dan sekunder. Ini gigi primer, ini gigi sekunder. Ini nih. Yang tengah ini penghubung antara gigi primer dan sekunder, oke?
Ini semuanya udah nggak sinkron, udah dalam. Nah, udah dalam. Jadi gigi dengan ini udah nggak sinkron. Oke. Ini jangan harap kalau sudah tercampur dengan air di bagian rasio, jangan harap rasio bisa terpakai lagi. Walaupun bisa kepakai, itu kecil kemungkinan ya. Oke. Bearing kalau terkena air itu kemungkinan besar tidak akan terpakai. Ya. Kalau terkena air. Ini baru semuanya. Mungkin sebelumnya udah pernah diganti bearing, cuman rasio nggak diganti. Dengan satu harapan, Dek. Dengan satu harapan mungkin yang punya motor atau sudah melalui kesepakatan dengan yang punya motor bengkel sebelumnya, mungkin dengan satu harapan rasio bekas ini dipasang tidak menimbulkan suara nangis. Tapi kebuktiannya ini nangis. Nangisnya parah banget. Dari RPM mulai dari 2000 sampai ke 6000 sampai ke 7000 dia berisik. Begitupun saat turun RPM. Dari RPM tinggi turun ke RPM bawah suaranya oke. Jadi ini ganti. Oke, ini kita bersihkan dulu. Ini setelah bersih lanjut ke proses pemasangan. Oke. Oke teman-teman ya. Oke, kita langsung proses pemasangan. Ini semuanya udah kita bersihkan, udah kita cuci. Untuk di bagian bearing ini masih aman ya teman-teman. Ini goyang tadi di bagian roda akibat kehausan daripada as ini aja nih. Oke. Hah? 45. Mas 40 Pak. 40 Pak. Nonan. Oke, langsung kita pasang ya nih teman-teman. Untuk bearing semuanya masih aman, untuk seal juga masih aman. Oke. Sekarang kita pasang. Ini satu paket, ini bekasnya tuh. Oh. Oke. Ini langsung lah. Kita susun dulu rasionya. Ini as primer. Ini tinggal pasang aja pakai stempet sub. Nah, ini kita cukup kasih stempet aja kayak gini. Nah, ini tinggal pasang. Nah, selanjutnya penghubung antara primer dengan sekunder. Ini dengan ini as sekundernya nih. Ini as sekundernya, ini snap-nya udah ada. Tinggal pasang dong kayak gitu. Gelap. Oke. Nah, ini untuk yang ada tulisan 2PH dan KZ, ini jangan bingung ya nih. Tuh yang polos ini letaknya di dalam. Kayak gini gitu. Nah, selanjutnya ini tinggal pasang. Nah. Udah selesai kayak gitu doang. Selanjutnya di sini kan ini packingnya nggak diganti. Ini kalau nggak diganti nanti apalagi ini udah ada sedikit penyok-penyok. Ini packing kaleng ya. Daripada diganti dengan packing yang kertas, lebih baik pakai yang kaleng. Bekasnya ini tambah lem aja nih. Jangan terlalu banyak-banyak, tipis-tipis aja nih sini. Nah, jangan terlalu tebal. Selanjutnya di sini ada bushing. Ini 1, 2. Oke. Ini juga kita tambah lem.
Ini jangan terlalu banyak-banyak, tipis-tipis aja teman-teman. Selanjutnya ini kita kasih stempet di bagian seal. Nah, ini juga sama nih, kasih di stempet. Nanti saat proses memasukkan si sealnya tidak ngelipet. Di sini kan ada pegas, jadi pegasnya nggak ngelipet. Nah, saja ini tinggal pasang. Nah, kayak gini. Ini setelah kayak gini, ini tinggal taplokin doang, blok. Nah, ini tinggal taplokin, plak. Nah, oke, dipasang yang sebelah sini satu dulu. Mana tadi nih? Impact 8 sob. Nah, kembali ke sana, agak jauh deh, nah gitulah. Nih, untuk bautnya teman-teman jangan takut keliru ya nih. Ini kalau untuk baut di bagian sini, ini dalamnya bersih, no. Dalamnya bersih, batangannya bersih. Sedangkan untuk baut bak CVT biasanya batangannya kotor, no. Ya, jangan takut keliru. Keliru juga nggak masalah, yang penting diameter panjangnya sama. Pokoknya kalau baut kepunyaannya sebelum dikencangkan kayak gini nih, kalau ini ada jarak perkiraan 1 cm nih, adik-adik, tuh jarak 1 cm sebelum dikencangkan, ya. Kalau ini beda satunya nih bautnya, yang ini pakai kunci 10 terus di sini ada ring, karena ini baut untuk pembuangan oli gardan. Nggak ngilang, posisi pengencangannya hilang. Kan tadi sebelah sana, jadi yang kita kencangkan sebelah sini ngilang. Hanya 10 sob. Ya, ya. Selanjutnya kita rakit di bagian sini, bos. Ya. Nah, ini pasang, kencangkan, pakai kunci 24. Ini sebelum kita pasang hidupkan dulu. Nggak ada knalpotnya nggak apa-apa, nggak ada oli gardannya nggak apa-apa. Yang penting jangan digas. Kita hidupkan dulu. Yang penting ini kembali pada posisinya nih, kabel biar hidup. Yo, hidupkan. Nah, oke. Nggak ada oli gardan nggak masalah. Yang penting si bagian ini jangan sampai muter. Nih, ini jangan sampai muter. Kalau pulingnya muter nggak apa-apa. Kalau ini muter, otomatis kan di bagian rasio ikut muter. Tapi kalau ini nggak muter mangkok, rasio nggak akan muter. Oke. Sekarang pasang bak CVT. Tadi ya, sob. Oke, pasang. Tuh. Pasang. Kalau buat kepunyaannya ini sebelum dikencangkan ini ada jarak 1 cm semuanya. Tuh. Tadi ada yang nggak ada 2 biji.
Sorry bos, nggak kelihatan. Nah, sekarang kita pasang ini. Res, ini kita turunkan lagi nih. Nah, supaya kunci 10. Ambil oli kardan sob. Nah, udah beres. Sekarang kita masukkan lagi. Ini nih, ini jangan lupa nih, selang ini nih, hawa oli kardan, penting. Oke. Beres. Kabel rem kita lepas, pasang lagi sebekasnya bos. Nah, pasang, masukin. Ini asal masuk aja dulu kayak gitu. Oke, sekarang ke sini. Sini ada ring. Ini ada ring nih, pasang. Kelak. Oh, oke. Sekarang pasang kampas. Yang bawah dulu pasang. Ntar dulu. Yang lepas nih. Hit. Nah, oke. Sekarang pasang roda. Nah, sekarang pasang ring. Kunci 24, impact nah. Mantap. Oh. Ini nggak goyang. Oh. Sob. Tuh, kalau tuh, dek, kalau dek. Tuh, dari sini deh. Tuh, ini nggak goyang tuh. Enggak. Oke. Karena saat kita cek tadi bearingnya masih aman. Tuh, ini nggak goyang. Nggak goyang sedikit pun. Tuh. Tuh, nggak ada goyang. Tadi yang aus, yang goyang ini di bagian sini nih, yang aus nih. Ini udah aus, ini udah aus. Oke. Nyaman. Sekarang bisa pasang knalpot. Agak jauh deh. Miring. Nah, kita pasang mur yang di bagian dalam. Mana murah aja deh. Nah,
Nah, turunkan. Ini pasang, siap. Kayak gitu. Hadiah. Sekarang kita pasang rem. Agak mundur deh. Nah, semprotan sop angin. Lihat nih. Tang. Rem, coba seneng tuh. Mantep. Ini stang, lap. Nah, lah. Nah, ini ganjal. Nah, ini kalau nggak diganjel nanti lecet atumnya. Pasang oli. Helm sob, jangan sob, jajal kuah sob. Helm. Ya. Pasang. Coba guys. Nah, udah selesai, kita coba nyalakan. Agak jauh deh. Aduh, capek guys, minum dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Nona, ya dijar aja kayak. Itu nama ulah sob. Sob. Pasang. Aduh. Ulah. Yang sudah lakukan mulai. Banget sih. Oh, helm nambah. Sekarang kita pasang mikrofonnya guys. Kalau nggak pakai yang kayak gini ya nanti percuma, suaranya nggak kedenger. Kalau lagi bawa di motor, pasang di sini, bosku. Oke.
Oke guys. Kita coba nanti kita dengarkan dari suara rasionya. Mungkin ke teman-teman ini nggak kedengaran ya di bagian suara rasionya, tapi nanti biar saya yang merasakan. Nanti biar saya yang merasakan. Ini pekerjaan terakhir di hari ini ya. Ini udah mulai capek nih. Beat yang kemarin belum kita pasang loh, yang kita videokan. Karena di bagian piston atau di bagian ininya juga boringnya lagi dilemer. Kita coba. Apakah sudah tidak nangis rasionya? Kalau baru sih kemungkinan nggak nangis, walaupun misalkan bukan yang original. Cuma nanti tingkat keawetannya. Ini alhamdulillah dari mulai RPM bawah sampai RPM atas tuh kita gaspol, cuman speedometernya udah gak berfungsi, nggak terdengar suara nangis di bagian rasio. Alhamdulillah. Padahal itu gigi rasio bukan yang original teman-teman, itu yang KW, merek Yamaha tapi yang KW. Harganya juga cuma 300 ribuan kurang lebih segitu. Kalau di daerah sini perkiraan 300 ribuan. Kurang tahu untuk di daerah teman-teman semua kalau rasio satu paket, kalau yang original harganya berapa, kalau yang KW berapa. Kalau di sini kalau harga yang KW ya segitu, merek Yamaha tapi bukan yang original. Harganya 300 ribuan. Kalau yang ori lumayan harganya 500 ke atas. 500 ribu ke atas kalau yang ori. Ini alhamdulillah walaupun diganti yang KW, ini nggak nangis nih. Walaupun nanti tingkat keawetannya dipertanyakan kalau menggunakan yang KW, kalau bukan yang ori. Buat berapa lama Mas Alvin pakai rasio yang KW? Kurang tahu, saya nggak tahu. Kalau pakai yang KW kuatnya segimana, kalau pakai yang asli ya segimana. Kalau yang tentunya kalau yang ori itu lebih awet. Jadi tergantung pemakaian juga dan tergantung perawatan juga. Saya tidak bisa menentukan gigi rasio yang KW kuatnya berapa bulan, berapa tahun, yang asli juga berapa bulan dan berapa tahun. Tergantung cara gimana teman-teman merawat ke bagian kendaraan teman-teman semua, terutama di bagian gigi rasio ya. Jangankan nunggu bertahun-tahun, sebulan aja kalau misalkan perawatan di bagian rasio tidak terawat, contohnya tadi di bagian selang, guap di bagian gardan itu tidak terpasang. Intinya air dari manapun bisa, misalkan ada air masuk ke bagian rasio, terutama dari selang hawa tadi itu. Kalau dari selang hawa tadi termasuk kemasukan air, sebulan aja tuh pasti akan rungkat lagi rasio, sekalipun pakai yang original. Apalagi yang KW ya. Jadi kembali lagi ke perawatan teman-teman semua. Perawatannya gimana? Ya ganti oli rutin. Ganti oli rutin di bagian oli gardan. Oli gardan, untuk rekomendasi ganti oli gardan berapa kilometer, berapa bulan sekali atau berapa kilometer sekali? Ya untuk oli gardan ya biasa patokan 2 kali ganti oli mesin, oli gardan 1 kali. Kalau ke kilometer ya, kalau ke kilometer 5.000 kilometer
ganti oli gardan, atau 6.000 di bawah 10.000 lah intinya. Kalau misalkan pengen lebih bagus lagi di bagian rasio terawat, yaitu setiap proses penggantian oli gardan itu 2 kali oli mesin, oli gardan 1 kali. Kalau kilometer ya 5.000 sampai 6.000 kilometer ganti oli gardan, ya gitu. Intinya dijagalah oli gardan jangan sampai tercampur dengan air, jangan sampai kecampur dengan air. Biasanya sih kalau misalkan saya pribadi ganti oli gardan, misalkan ganti oli gardan nih teman-teman, mau ganti oli gardan ke bengkel Albin Motor. Setelah pas mau ganti oli gardan, pas kita lihat di bagian selang hawa oli gardan ya, dia terbuka atau sobek, pecah di bagian selangnya, ya kita sarankan, kita kasih tahu ke yang punya motor, Mas, selangnya pecah atau selangnya tidak terpasang atau lepas. Nanti kita kasih tahu resiko-resikonya yang diakibatkan nanti apa kalau misalkan selangnya terlepas atau pecah, bla 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 bla, nanti kita jelaskan ya. Nanti setelah kita jelaskan, kita kasih masukan. Kalau misalkan kata owner pemilik motornya, ya perbaiki di bagian selangnya, oke kita perbaiki. Kalau misalkan udah biarin aja, ya kita biarkan saja. Yang penting kita sudah ngasih saran yang terbaik bagi customer gitu. Sebenarnya jarang sekali terjadi kerusakan di bagian gigi rasio. Ya jarang, untuk semua motor itu jarang terjadi kerusakan ke bagian gigi rasio, terutama motor matic. Ya, jarang terjadi kerusakan. Kalau tidak ya, paling kalau misalkan mengalami kerusakan itu pertama itu habis memakan waktu. Jadi menunggu rasio rusak itu harus memakan waktu yang cukup lama gitu. Ya, kalau perawatannya oke. Yang kedua, yang mengakibatkan rasio rusak dan bearing-bearing di bagian rasio rusak itu diakibatkan oleh kecampur air. Jadi oli gardan tercampur oleh air, rasio terkena oleh air. Ya, masuknya dari mana ya? Tadi dari hawa pembuangan dan dari box filter. Oke. Nih, tadinya dari bawah, dari sini aja nih. Misalkan dari RPM dari berhenti gini, mulai naik misalkan bunyi, semakin berisik, semakin lembut, semakin berisik suaranya, semakin lembut, semakin berisik suaranya. Tadinya gitu. Kalau ini dari bawah sampai naik ke atas, alhamdulillah nggak ada suara. Udah terlalu jauh. Ini suasana di perkampungan. Alhamdulillah beres. Tutup udah beres. Sob. Dah. Dede, ini pakai helm baik tuh. Jadi gue ceklan. Rada jauh Bede. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Barangkali mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat, menjadi edukasi bagi teman-teman semua ya. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kekurangan atau dalam segi ucapan ada kesalahan, dalam segi prakteknya kurang begitu, pokoknya ada kekeliruan. Itu asli dari kebodohan saya pribadi. Mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa memakluminya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.